Beyond Time, bab 971-972. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kemahatauan adalah konsep yang hanya dimiliki oleh para dewa. Kisah-kisah itu penuh dengan misteri dan tak dapat dipahami. Bahkan, di hati banyak kultivator, kemahatauan berarti teror. Hal ini karena begitu seseorang menjadi mahatau, terlepas dari masa lalu atau masa depan, bahkan nasib mereka pun akan terkendali. Mereka tidak akan mampu membebaskan diri atau mengubahnya. Sampai batas tertentu, ini juga merupakan istilah yang berkaitan dengan jangkauan. Sebelum Su King memahami otoritas ilahi dari suara, meskipun pemahamannya tentang kemahatauan melampaui para kultivator, dibandingkan dengan para dewa, dia seperti seorang anak kecil yang baru saja mencapai pencerahan. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengandalkan pemahamannya untuk mengendalikan otoritas ilahi ini. Kekuasaan ilahi dari suara merupakan bagian penting dari kemahatauan. Menangkap semua suara. Ini juga merupakan salah satu kunci untuk membuka gerbang kemahatauan. Dibandingkan dengan mengendalikan otoritas ilahi ini, proses diantaranya merupakan pengalaman yang jauh lebih berharga bagi Su King. Hal itu memberinya inspirasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, ini adalah otoritas ilahi. Kekuasaan ilahi memiliki kehidupan tetapi juga tidak memiliki kehidupan. Itu seperti eksistensi transenden yang mengembara. Saat kau mencoba merasakannya, ia akan memiliki kehidupan dan perlawanan, berusaha menyerang segala sesuatu di dalam dirimu. Namun, ketika seseorang tidak berusaha untuk merasakannya tetapi mampu merasakannya, maka kehidupannya akan lenyap. Pernyataan ini agak kontradiktif. Jika seseorang mengerti, maka mereka mengerti. Jika mereka tidak mengerti, mereka tidak akan mengerti apapun yang terjadi. Su King bergumam, bersamaan dengan otoritas ilahi, terdapat banyak sekali informasi yang beredar pada tingkat pengetahuan ilahi. Informasi ini meresap ke dalam aura kuno. Beberapa di antaranya bermanfaat, sementara yang lain benar-benar kacau dan kontradiktif. Namun, apapun itu, fungsi utama dari masuknya informasi tersebut adalah untuk memberi informasi. Sampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakan wewenang ilahi ini tentang cara menggunakannya. Informasi ini tidak ada secara alami, melainkan merupakan kehendak yang kacau. Informasi ini berasal dari lautan kesadaran setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk memperoleh otoritas ilahi ini. Secara naluriah, ia menyebar. Memahami dan menguasai informasi ini adalah sebuah proses yang panjang. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya hingga mereka memahami esensinya dan menjadi satu-satunya yang menguasai otoritas ilahi ini akan merampas kualifikasi dewa-dewa lain terkait otoritas ilahi ini. Inilah peningkatan otoritas ilahi sang dewa. Sampai batas tertentu, ini juga merupakan tulang punggung terpenting dari sistem dewa tersebut. Makhluk ilahi dapat dilihat sedang dalam proses mengumpulkan sumber ilahi. Ketika kepadatan sumber ilahi mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menyalakan api ilahi dan menjadi dewa. Saat ini, berdasarkan akumulasi dan pemahaman mereka sebelumnya, dengan pengetahuan ilahi mereka dapat secara samar-samar memahami otoritas ilahi, yang berarti mereka akan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Memahami dan mengerti esensi otoritas ilahi adalah tujuan dari tahap api ilahi. Prosesnya sulit dan berbahaya. Setelah Anda berhasil melakukannya, Anda akan maju ke alam platform ilahi. Ketiga dewa bulan api meminjam bantuan alam ilahi untuk mencapai kesempurnaan. Dari kelihatannya sekarang, tujuan utama dari peningkatan kekuatan alam ilahi ini adalah untuk membantu mereka memahami dan mengerti esensi otoritas ilahi mereka. Sekarang jalan menuju platform ilahi telah terbuka, ini berarti mereka sebenarnya hampir menyelesaikan poin ini. Mereka hampir sepenuhnya memahami dan menguasai otoritas ilahi mereka. Adapun permaisuri, dengan kultivasinya di puncak alam penguasa setengah langkah dan keberuntungan umat manusia, dia mencapai platform ilahi dalam satu langkah yang juga berarti bahwa dia melampaui tingkat penggunaan dan langsung mencapai kendali. Sangat sulit untuk mencapai alam platform ilahi. Bahkan dengan bakat yang tiada tanding, kultivasi alam penguasa hanyalah fondasi untuk menyelesaikan langkah ini. Melihatnya sekarang,
Permaisuri seharusnya sudah mulai mempelajari otoritas ilahi sejak lama, mungkin matahari fajar muncul karena hal ini. Itulah sebabnya dia bisa melangkah ke altar ilahi. Setelah tingkat ilahi terdapat alam dewa sejati yang setara dengan dewa musim panas, merekalah satu-satunya yang mengendalikan otoritas ilahi mereka. Itulah sebabnya ada kata, sejati. Su King mengerti. Ia memperoleh wawasan ini dari pengetahuan ilahi. Mungkin itu benar, tetapi ada kemungkinan tertentu bahwa ada kekurangan dalam pemahaman ini. Adapun detailnya, dia harus memverifikasinya di kemudian hari. Namun, ada satu hal yang dulunya jelas baginya dan sekarang, hal itu bahkan lebih jelas lagi. Makhluk ilahi itu seperti akumulasi jiwa para kultivator. Tingkatan api suci yang berbeda-beda itu seperti tahapan-tahapan berbeda dalam alam penguasa. Adapun platform ilahi, hanya Kaisar Agung semi-abadi yang dapat melawannya. Tuhan sejati setara dengan Sang Abadi musim panas. Di luar Tuhan sejati, di atas Sang Abadi musim panas, itulah arah yang dikejar oleh para dewa dan makhluk abadi. Sayangnya, sistem dewa memiliki jalan di luar Tuhan sejati, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam sistem kultivator, tampaknya tidak ada seorang pun yang telah melampaui alam abadi musim panas. Semuanya harus dieksplorasi sendiri. Sesuai dengan asal-usul yang berbeda, arah yang ditempuh setiap orang juga berbeda. Alasan mengapa para dewa musim panas menghilang saat itu adalah karena mereka masing-masing mengejar jalan kemajuan mereka sendiri. Oleh karena itu pula, langit berbintang ini menjadi milik para dewa. Su King menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya, menatap giok hitam di depannya. Pada saat itu, lebih banyak retakan muncul di batu giok hitam ini. Pada akhirnya, batu itu diam-diam berubah menjadi debu dan lenyap. Sayang sekali bahwa otoritas ilahi dari kebisingan memiliki terlalu banyak dewa yang memilikinya. Ini adalah otoritas ilahi yang sangat luas. Dan dengan otoritas suci yang sama, semakin banyak individu yang berkualifikasi, semakin besar pula kekuatan yang akan disebarkan. Tetapi jika hanya ada satu orang yang memiliki otoritas suci yang luas ini, maka kekuatan ilahinya akan sangat dahsyat dan menakutkan. Su King termenung dalam-dalam. Perlahan ia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam otoritas kelima di alam kehampaan. Sumber suci di dalam tubuhnya juga meluap, berubah menjadi palu yang menghantam ke bawah. Suara seperti lonceng bergema di benak Su King, namun suara ini tidak keluar. Yang muncul hanyalah riak yang transparan dan tak terlihat. Dengan tubuh Su King sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah, seketika melewati pagoda yang rusak, menyebar di sepanjang parit, dan membentang menuju laut terlarang yang tak terbatas. Dalam sekejap, jaraknya mencapai 50 km. Pada saat ini, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 50 km muncul dalam persepsi ilahi Su King. Terdengar suara air mengalir, raungan binatang buas, suara ikan mengibaskan ekornya, suara pasir yang bergerak terbawa arus bawah laut, bahkan ada juga suara yang terdengar seperti napas yang berasal dari laut terlarang itu sendiri. Itu aneh dan berlarut-larut. Semua hal muncul dalam persepsi ilahi Su King. Dia merasa bahwa selama dia mau, semua suara ini dapat digunakan olehnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, area seluas 50 km di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Semua suara dihilangkan oleh pikiran Su King dan dikirim keluar sejauh 50 km. Dengan bantuan suara mereka, riak itu terus menyebar. 250 km, 500 km. Siklus itu berulang. Su King seperti seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan. Dia terus mencoba berbagai cara untuk bermain dengan mainan itu dan juga menguji batas kemampuannya. Begitu saja, waktu berlalu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, riak yang dipancarkan oleh Su King telah menyebar tanpa henti di bawah dorongan yang berulang. Hal itu sudah lama melampaui jangkauan persepsi jiwa Su King. Selama periode ini, banyak sekali binatang laut, sejumlah besar makhluk ilahi yang tersembunyi di dasar laut, dan bahkan beberapa perahu dan kapal di permukaan laut tercermin dalam pikiran Su King. Namun, mereka tidak terkecuali dan tidak merasakan apapun. Su King sama sekali tidak berhenti memperhatikan mereka. Dia terus menyebarkan suara-suara itu. Hal ini berlangsung hingga sebuah adegan muncul dalam persepsi ilahi Su King. Di suatu area dasar laut yang sangat jauh dari tempat Su King berada, dekat dengan tempat terlarang mayat, terdapat suatu wilayah yang menyerupai dataran.
Sebuah formasi besar telah didirikan di dataran bawah laut ini. Di tengah formasi barisan tersebut, dua sosok duduk bersila. Kedua sosok ini sama-sama mengenakan jubah perak, memperlihatkan kulit yang menyerupai permukaan gurita. Mereka tidak memiliki rambut dan fitur wajah seperti manusia. Terlebih lagi, bahkan dalam posisi duduk pun, tinggi mereka lebih dari 100 kaki. Energi kultivasi yang mereka pancarkan berada pada puncak akumulasi jiwa dua dunia. Dari pakaian khusus mereka dan struktur formasi barisannya, dapat dilihat bahwa keduanya berasal dari Tanah Suci. Ini memang benar, mereka adalah keturunan dari kelompok yang sama dengan Feng Lintao. Saat itu, banyak tim dari Tanah Suci telah turun di berbagai daerah di Wanggu. Mereka berdua telah mendarat di Laut Terlarang. Selain itu, selama periode waktu ini, mereka telah mengumpulkan cukup informasi dan sumber daya di Laut Terlarang. Oleh karena itu, mereka mendirikan formasi susunan pemandu di dasar laut untuk mengirimkan sinyal ke dunia luar. Basis kultivasi mereka masing-masing berputar seiring mereka meningkatkan kekuatan formasi susunan untuk memberi sinyal ke Tanah Suci mereka. Harus diakui bahwa keberuntungan mereka tidak buruk. Dari saat mereka turun hingga sekarang, prosesnya sangat lancar. Mereka hampir tidak menemui hambatan apapun. Bahkan jika mereka sesekali berinteraksi dengan beberapa makhluk ilahi yang kuat, mereka akan menghindarinya terlebih dahulu di bawah pengawasan makhluk-makhluk tersebut. Sekarang, melihat bahwa semuanya akan segera berakhir, keduanya sedikit rileks. Namun, pada saat itu, suara retakan tiba-tiba terdengar dari salah satu di antaranya. Yang menghasilkan suara itu adalah sehelai kain giok yang diletakkannya di depannya. Lempengan giok ini berwarna hitam pekat dan dihiasi dengan rune yang rumit. Lempengan ini terbuat dari giok hitam khusus. Pada periode waktu tersebut, dengan mengandalkan kedipan lempengan ini, mereka seringkali mampu mendeteksi bahaya lebih awal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat itu, lempengan giok itu tampak hancur dengan sendirinya tanpa berkedip. Dalam sekejap, kedua kultivator Tanah Suci itu langsung membuka mata mereka, menunjukkan keterkejutan. Pada saat yang sama, suara retakan dari gulungan giok yang pecah tidak menghilang. Sebaliknya, suara itu langsung berubah menjadi badai yang menerjang ke arah mereka. Sekitarnya bergetar, ekspresi kedua kultivator Tanah Suci itu berubah dan mereka segera mundur. Mereka melepaskan persepsi mereka dan memeriksa sekeliling mereka. Salah satu dari mereka bahkan melakukan serangkaian segel tangan dengan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Seketika itu juga, arus deras menyembur keluar dari air laut di sekitarnya dan menyebar ke segala arah di bawah kendalinya, mengaduk pasir di dasar laut dan mengguncang batu-batu gelap ke segala arah. Dia sedang mencari bahaya tersembunyi. Namun, dia tidak menemukan apapun. Saat keduanya semakin bingung, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Semua suara yang disebabkan oleh tindakan mereka sebelumnya tidak menyebar. Sama seperti suara retakan pada slip giok, pemandangan itu berubah menjadi adegan aneh yang memiliki daya mematikan yang mencengangkan. Tiba-tiba, pemandangan itu menyapu mereka berdua. Suara gemuruh bergema di sekitarnya. Keduanya berada dalam keadaan kacau. Salah satu dari mereka segera mengirimkan suaranya. Ada Tuhan yang mengawasi kita. Meskipun itu adalah transmisi suara, begitu ditransmisikan, begitu rekannya mendengarnya, suara itu berubah lagi menjadi niat membunuh yang aneh, menyebabkan kepala mereka bergetar. Wajah mereka pucat dan organ dalam mereka terasa mual. Rasa takut tumbuh di hati mereka. Suara-suara di tempat ini telah dicuri. Kesadaran ini muncul di benak mereka pada waktu yang bersamaan. Mereka tak berani melanjutkan pembicaraan dan segera bertukar pandang. Setelah melihat keterkejutan masing-masing, mereka segera berlari ke atas. Namun, semakin cepat mereka melarikan diri, semakin keras suara yang mereka timbulkan. Hal yang sama terjadi di jeram. Oleh karena itu, niat membunuh yang aneh yang terbentuk dari suara-suara tersebut muncul kembali. Bunyi itu bergemuruh dan terus merusak mereka. Pada saat yang sama, dari area ini, semua ikan, makhluk laut, butiran pasir, plankton, dan bahkan seluruh air laut mengeluarkan suara yang berbeda dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Sebagian terdengar dan sebagian tidak terdengar, tetapi bukan berarti mereka tidak ada. Sekarang, rasanya seperti sebuah band dari Laut Terlarang memainkan melodi yang mengguncang dunia. Seiring dengan meningkatnya daya bunuh,
kekuatan penghancur itu mengarah ke kedua kultivator dari segala arah. Suara gemuruh itu semakin lama semakin intens. Hati kedua kultivator tanah suci itu bergetar. Mereka memuntahkan darah dan masing-masing melepaskan dunia besar mereka sendiri. Dunia-dunia besar yang ilusi dan nyata ini melawan serangan-serangan aneh tersebut. Mereka bahkan mengeluarkan banyak harta karun magis dan terus berusaha menghilangkan suara-suara di sekitarnya. Pada akhirnya, setelah mengalami bahaya yang tak berujung dan menahan serangan berulang kali, serta menderita luka berat, mereka bergegas keluar dari laut. Namun, sebelum mereka sempat menghela napas lega, suara-suara dari dunia luar semakin banyak dan semakin keras. Suara burung laut bergema di langit, suara deburan ombak yang menyebar di sepanjang laut, suara angin yang terdengar di mana-mana. Semua suara di sekitarnya meletus serempak pada saat ini, menyapu segalanya dengan keluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secepat kilat, saat keduanya bergegas keluar, mereka langsung diselimuti. Dari kejauhan, suara-suara itu membentuk bola besar yang memancarkan gelombang kekuatan menakutkan yang tak berujung. Sebuah suara bergema di seluruh dunia. Apa yang kamu lakukan di dasar laut? Saat suara itu muncul, sesosok anggun berwarna ungu melangkah ke dunia seperti seorang dewa. Dia muncul di luar lingkaran suara yang menakutkan itu dan dengan tenang menatap kedua kultivator yang dipenuhi kengerian. Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Hal ini karena begitu suara itu terdengar, suara tersebut menyatu ke dalam lingkup suara dan bergemuruh. Ketika suara itu sampai ke telinga kedua kultivator tanah suci ini, mereka sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Su King. Yang mereka dengar hanyalah gumaman samar. Gumaman itu semakin menguat. Saat gumaman itu berulang, kekuatan kuno menyebar dengan liar dan rakus, meresap ke dalam pikiran mereka dan menggantikan pemahaman mereka, merampas konsep suara mereka. Entah itu suara tubuh mereka, jiwa mereka, atau bahkan diri mereka sendiri, semuanya telah dilucuti. Jawabannya tentu saja ada di antara pilihan-pilihan tersebut. Su King melangkah dan memasuki dasar laut. Di permukaan laut, bola suara itu berubah menjadi merah darah. Kedua kultivator tanah suci di dalamnya hancur jiwa dan raganya. Bola suara itu juga menghilang. Suara-suara di dalamnya membawa sisa kehendak para kultivator yang telah meninggal kembali ke dunia. Lingkungan sekitarnya sangat bersih. Adapun dataran bawah laut, Su King berjalan menuju formasi barisan selangkah demi selangkah. Dia menatap formasi barisan itu dan melambaikan tangannya. Seketika itu juga, tempat ini bergejolak dan formasi susunan tersebut runtuh. Su King menggelengkan kepalanya. Meskipun hancur, sinyal tersebut sudah dikirimkan sebelumnya. Su King memikirkannya sejenak dan mengeluarkan selembar kertas giok. Kemudian dia mengirimkan pesan suara ke Kabupaten Fenghai, Huangyan, dan yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang hal ini dan meminta mereka untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Setelah itu, Su King menghilang dari tempat tersebut, terus fokus untuk memahami otoritasnya di Laut Terlarang, sambil juga mencari kereta perunggu. 7 hari kemudian, 7 bintang jatuh muncul di langit Wanggu, berkelap-kelip dengan cahaya gemerlap saat mendarat di Wanggu. Salah satunya mendarat di Laut Terlarang, di antara Provinsi Yinghuang dan benua Nanhuang. Sebuah meteor jatuh dari langit. Pesawat itu mendarat di Laut Terlarang. Cahaya cemerlang yang dihasilkan oleh meteor itu dapat dilihat dari benua Nanhuang dan Provinsi Yinghuang. Semua orang terkejut. Selama periode waktu ini, meskipun tanah-tanah suci telah muncul satu demi satu, ini adalah pertama kalinya salah satu tanah suci muncul di daerah ini. Kegelisahan yang tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan tentang tanah suci itu mau tidak mau muncul di antara berbagai kekuatan dan sekte. Hal ini terutama terjadi ketika tanah suci ini tiba. Tekanan mengerikan yang dipancarkannya menimbulkan badai dan membombardir langit seperti longsoran salju. Rasa penindasan pun menyusul dan terus menyebar. Suara yang memekakkan telinga itu terus bergema. Rasanya seperti deru langit, mengguncang pikiran. Dampak terbesar terjadi di wilayah laut dekat mayat terlarang. Sejauh mata memandang, permukaan laut di area ini, lebih dari 100.000 kilometer, telah tenggelam ke dalam pusaran besar. Gelombang yang dihasilkan menciptakan tsunami yang menyapu ke segala arah. Dari wilayah yang tenggelam, samar-samar terlihat garis besar dasar laut. Gelombang kolosal yang dihasilkan oleh tsunami meliputi area yang luas, menenggelamkan beberapa pulau dalam sekejap. Untungnya,
Hal itu tidak berlangsung lama, dan penduduk pulau-pulau tersebut telah diingatkan sebelumnya dan telah bersiap. Jika tidak, itu akan menjadi malapetaka. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan yang dibentuk oleh tanah suci itu sangatlah menakutkan. Banyak sekali makhluk laut yang secara naluriah gemetar dan mundur jauh dari wilayah laut ini. Hal ini berlangsung hingga, di tengah perubahan warna dunia, kecepatan tanah suci yang seperti meteor itu melambat. Akhirnya, yang muncul di laut terlarang adalah gunung es biru yang sangat besar. Gunung ini sangat tinggi sehingga seolah menyentuh langit. Luasnya gunung ini dapat dibandingkan dengan sebuah provinsi. Benda itu tidak mendarat di permukaan laut, melainkan mengapung 10.000 kaki di atas permukaan laut, tampak seperti sebuah pulau terapung yang sangat besar. Adapun tempat tepat di bawahnya, itu adalah tempat di mana Su King telah membunuh 2 kultivator pengumpul jiwa sebelumnya. Itu juga lokasi di mana formasi Arai mengirimkan sinyal dan juga berada di atas area terlarang mayat. Wilayah terlarang mayat adalah wilayah terlarang di area laut antara Provinsi Yinghuang dan benua Nanhuang. Tempat itu tersembunyi di dasar laut sepanjang tahun. Selama bertahun-tahun, selain kadang-kadang menimbulkan beberapa gangguan ketika penguasa wilayah terlarang mayat terbangun, tempat itu masih dianggap stabil. Namun, semuanya berubah drastis ketika pintu kuno itu muncul bertahun-tahun yang lalu, dan penguasa Course Forbidden tewas. Sejak saat itu, seluruh Course Forbidden tampak hampa tanpa kehidupan, tanpa gangguan lebih lanjut. Sangat sedikit orang yang mengetahui detailnya. Saat ini, kedatangan tanah suci di sini jelas memiliki makna yang lebih dalam. Pada saat itu, ketika indera ilahi dari Provinsi Yinghuang, benua Nanhuang, dan laut terlarang tertuju pada tanah suci gunung es biru raksasa ini, gunung itu bergetar. Suara retakan yang menyerupai guntur bergema. Banyak retakan muncul di lapisan es gunung dan menyebar dengan cepat. Hanya dalam 15 menit, mereka menyebar ke seluruh gunung. Sesaat kemudian, lapisan es itu hancur berkeping-keping dan menyebar ke segala arah, memperlihatkan gunung putih di dalamnya. Saat bongkahan es biru mendarat di permukaan laut dan mencair, suhu di sekitarnya menurun dengan cepat. Samar-samar terlihat lapisan pasir es muncul di permukaan laut di bawah tanah suci. Adapun gunung putih itu, ia meledak dengan vitalitas yang padat. Hamparan rumput hijau bergoyang saat muncul, pepohonan menjulang tinggi dari tanah, dan energi spiritual yang pekat mulai berkembang di dalamnya. Hewan-hewan mitos, seolah terbangun dari hibernasi panjang, mulai terbang dan berkeliaran, menambah vitalitas pemandangan yang berkembang pesat. Awan-awan keberkahan muncul dan berlama-lama di sekitarnya. Tak lama kemudian, tanah suci itu tampak seperti gunung surgawi. Sesosok figur setinggi 1000 kaki keluar dari gunung surgawi. Sosok ini tampaknya bukan berasal dari ras yang sama dengan 2 kultivator pengumpul jiwa yang telah dibunuh Su King. Wajahnya menyerupai manusia dan tidak berambut. Kulit yang terbuka itu berwarna hijau giok dan tampak seperti terbuat dari giok putih, memancarkan kesan sakral. Adapun usianya, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Namun, tubuhnya memancarkan aura kuno yang jelas. Hal yang paling mencengangkan adalah fluktuasi kultivasi yang dipancarkan oleh tubuhnya. Alam kultivasi ini melampaui pemahaman sebagian besar kultivator. Ini adalah kengerian yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup mereka. Hanya para ahli sejati yang dapat menyelidikinya dengan indera ilahi mereka. Ini adalah sebuah penggaris. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dunia berubah warna karena dia, laut bergejolak karena dia, dan hukum serta peraturan bersorak gembira. Bahkan Dao Surgawi pun tampaknya secara diam-diam mengakui kultivator ini. Hal ini karena dia berada di puncak alam penguasa. Dia tidak membutuhkan peningkatan keberuntungan atau dukungan eksternal apapun, karena dia adalah kultivator tingkat penguasa puncak sejati, sebanding dengan kesempurnaan. Dia melangkah keluar dari gunung surgawi dan memasuki laut terlarang, melangkah ke laut terlarang mayat. Seluruh mayat terlarang itu seketika hancur beberapa saat kemudian. Jeritan yang memilukan terdengar tanpa henti dan darah hitam mengalir keluar dari mayat terlarang, bercampur dengan air laut. Darah ini mengalir selama 7 hari. Tangisan itu berlangsung selama 7 hari. Di bawah tatapan semua orang, pada hari ke-8, kultivator giok putih di puncak alam penguasa keluar dari alam terlarang mayat dengan pintu batu kuno di pundaknya. Pintu ini tak lain adalah pintu yang pernah terbuka di dalam Course Forbidden kala itu. Dahulu kala,
Tangan yang hancur berantakan yang menjulur dari pintu ini membunuh pemilik Course Forbidden. Namun kini, pintu misterius ini telah dibawa kembali ke Gunung Surgawi oleh kultivator giok putih hanya dengan satu langkah. Setelah itu, sejumlah besar penggarap tanah suci bergegas keluar. Tanah suci ini sungguh aneh. Penampilan para anggota klan tersebut sangat beragam. Beberapa tampak seperti dua orang yang telah dibunuh Su King sebelumnya, sementara yang lain tampak seperti tubuh mereka disatukan kembali. Di antara mereka terdapat wujud manusia, wujud binatang, dan berbagai bentuk aneh dan tidak biasa. Setelah muncul, mereka semua bergegas masuk ke dalam mayat terlarang. Perilaku aneh ini menyebabkan orang-orang dari Provinsi Yinghuang dan berbagai kekuatan di benua Nanhuang, yang sudah memperhatikan tempat ini, semakin memperhatikannya. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan kewaspadaan mereka hingga ke puncaknya. Tentara Kabupaten Fenghai dimobilisasi dan ditempatkan di Provinsi Yinghuang. Namun anehnya, pada bulan berikutnya, Gunung Surgawi ini tidak lagi bergerak. Para kultivator di dalamnya tampaknya memusatkan seluruh perhatian mereka pada mayat terlarang. Mereka terus mengumpulkan segala macam sumber daya di zona terlarang mayat, air laut, zat-zat anomali, tumbuh-tumbuhan di Course Forbidden, dan bahkan entitas aneh serta makhluk ilahi semuanya berada dalam jangkauan koleksi mereka. Su King, yang sedang berlatih kekuatan ilahi suara dan sedang mencari kereta naga gagak emas di Laut Terlarang, juga telah mendengar tentang masalah ini dari informasi yang dikirim oleh berbagai pihak. Dia memperoleh lebih banyak informasi dari Huang Yan yang telah mengembangkan hubungan dekat dengan umat manusia selama periode ini dan memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal kuno. Su King, informasi tentang ras di Tanah Suci yang telah muncul di depan pintu kita telah ditemukan oleh umat manusia dari catatan kuno. Harus diakui bahwa umat manusia Anda cukup mahir dalam mencatat sejarah. Ras ini disebut ras kehidupan jahat. Meskipun bukan ras yang besar selama era penguasa mistik Nether kuno, karena sifat jahat dan aneh dari keberadaan mereka, penyerahan awal kaisar ras mereka kepada penguasa mistik Nether kuno dan banyak kontribusi yang mereka berikan, mereka mampu bertahan dan berkembang sampai batas tertentu. Dan alasan ras ini dianggap jahat adalah karena kemampuan bawaan mereka. Mereka terlahir sangat lemah dan, selama pertumbuhan mereka perlu menjarah organ dan tubuh ras lain untuk terus mengganti organ dan tubuh mereka sendiri, mengintegrasikannya sebagai bagian dari diri mereka. Sama seperti kepiting pertapa yang menggunakan cangkang milik kepiting pertapa lain. Jadi, sebagian besar anggota ras ini memiliki penampilan yang berbeda. Sebelum tunduk kepada penguasa kuno alam mistik, ras ini pernah memperdagangkan organ dan tubuh berbagai ras di seluruh Wanggu. Jika mereka tidak begitu kuat, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Su King mengangguk setuju. Meskipun umat manusia telah mengalami kemunduran, mereka tetap memiliki sejarah panjang dan banyak buku kuno. Meskipun catatan sejarah mereka tidak dapat dibandingkan dengan Istana Abadi Musim Panas, mereka tetap jauh melampaui ras lain. Adapun tingkatan Tanah Suci ini adalah Tanah Suci tingkat kuning. Secara umum, akan ada 1 hingga 2 tokoh perkasa di alam penguasa di Tanah Suci seperti itu. Orang yang melangkah ke dalam mayat terlarang pada hari itu seharusnya menjadi penguasa Tanah Suci ini. Berdasarkan penyelidikan permaisuri ras manusia Anda, serta upaya sporadis berbagai ras untuk menghubungi negeri-negeri suci lainnya selama periode ini, dan beberapa saluran saya sendiri, saya telah sampai pada sebuah kesimpulan. Ketika negeri-negeri suci itu pergi, mereka tidak memiliki perbedaan yang begitu ketat. Mereka sebagian besar setara, dengan negeri suci alam bawah mistik sebagai yang tertinggi, bertindak sebagai penguasa semua negeri suci. Setelah itu, pasti terjadi sesuatu yang membagi mereka menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, hitam, dan kuning. Su King bergerak maju di Laut Terlarang sementara indera ilahi Huang Yan dari bulu itu bergema di benaknya. Terdapat 1 hingga 2 penguasa di Tanah Suci tingkat kuning, sementara Tanah Suci tingkat hitam yang 1 tingkat lebih tinggi belum muncul, seharusnya di sana terdapat keberadaan Kaisar Agung yang hampir abadi. Adapun Tanah Suci tingkat bumi, mustahil bagi mereka untuk memiliki dewa musim panas, jadi kemungkinan jumlah dewa semu menentukan apakah suatu Tanah Suci termasuk tingkat bumi atau tidak. Dan sepertinya hanya ada 1 Tanah Suci tingkat surga, saya menduga ada kemungkinan besar bahwa di sana ada dewa musim panas. Menurut analisis permaisuri, Tanah Suci mistik Nether bukanlah tingkat surga.
Kalau begitu, ada kemungkinan besar bahwa dewa musim panas di tanah suci tingkat surga saat ini bukanlah mistik Nether, melainkan orang lain. Di laut terlarang, Su King berhenti di tempatnya. Abadi musim panas, dia bergumam dalam hati saat kilatan tajam muncul di matanya. Semua tanah suci telah melakukan hal yang sama sejak mereka tiba. Huang Yan terus menyiarkan suaranya. Itu namanya mengumpulkan sumber daya. Namun, apapun yang terjadi, karena tanah suci telah turun ke sini, jangan terlalu lama berada di laut terlarang dan kembalilah lebih awal. Huang Yan mengakhiri transmisi suara tersebut. Su King mengangkat kepalanya dan menatap puncak laut. Angin berhembus di laut yang tenang, perlahan-lahan semakin kuat, menimbulkan gelombang. Badai akan segera tiba saat langit mulai gelap. Aku akan mencari selama 2 bulan lagi. Jika sampai saat itu aku masih belum menemukan kereta naga gagak emas, aku akan meninggalkan laut terlarang dan kembali ke Kabupaten Fenghai. Su King bergumam sendiri dan terus maju. Begitu saja, waktu berlalu. Sebulan berlalu, 3 tempat suci lainnya turun ke Wanggu. Sampai saat ini, jumlah tanah suci yang telah turun mencapai 33. Adapun tanah suci kehidupan jahat di laut terlarang, penggalian mereka terhadap mayat terlarang tampaknya akan segera berakhir. Mereka mulai mengatur agar anggota klan mereka menuju ke pulau-pulau sekitarnya. Mereka tidak melakukan perbuatan jahat apapun. Semua kultivator yang menuju ke pulau-pulau sekitarnya bersikap ramah. Mereka dengan sopan meminta beberapa data tentang Wanggu, dan bahkan merawat beberapa orang yang telah terinfeksi parah oleh zat-zat anomali. Sebelum pergi, mereka bahkan membagikan beberapa pil obat dari tanah suci. Pil ini sangat berguna dalam mengeluarkan zat-zat abnormal dalam tubuh. Meskipun berbagai ras merasa khawatir, mereka dapat merasakan niat baik dari tanah suci tersebut. Setelah semua informasi terkumpul, 3 surat dikirimkan dari tanah suci kehidupan jahat. Salah satunya dikirim ke tempat terlarang Phoenix di benua Nanhuang dan diletakkan di luar. Ini adalah surat untuk Phoenix Api. Surat kedua dikirim ke 7 mata darah. Itu adalah surat untuk Tuan Tua ke-7. Surat ketiga dikirim ke Provinsi Yinghuang. Itu adalah surat kepada penguasa wilayah besar gelombang suci. Ketiga surat itu disusun dengan cara yang berbeda, tetapi maknanya konsisten. Mereka dengan sopan memberitahukan kepada ketiga pihak bahwa tanah suci kehidupan jahat mereka telah turun ke tempat ini tanpa niat jahat, hanya datang untuk mencari sumber daya dan tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Mereka berharap dapat hidup berdampingan secara damai dengan ketiga pihak tersebut. Sehubungan dengan hal ini, setelah berkomunikasi, Kabupaten Fenghai, benua Nanhuang, dan 7 mata darah memutuskan untuk mempertahankan sikap yang sama dengan ras Wanggu dan terus menjaga tanah suci tersebut. Mereka tidak bertindak gegabah, tetapi mereka tetap waspada dan memperhatikan tindakan-tindakan di tanah suci setiap saat. Sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat tersebut, Evil Life Holy Land mengejar perdamaian dan tidak melakukan apapun yang dapat menyebabkan kesalahpahaman di bulan berikutnya. Meskipun jangkauan penjelajahan mereka telah meningkat dan mereka berhubungan dengan lebih banyak ras pulau di sekitarnya, sikap mereka tetap lembut. Mereka menyembuhkan orang dan membagikan pil obat. Pil-pil obat itu diteliti oleh 7 mata darah, dan Huang Yan secara pribadi memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada bahaya tersembunyi. Dengan demikian, semuanya tampak berjalan lancar. Hanya badai di laut terlarang yang tampaknya semakin membesar. Adapun Su King, dari awal hingga sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah menggunakan kekuatan ilahi suaranya untuk menyelidiki hampir semua wilayah laut antara Provinsi Yinghuang dan benua Nanhuang. Ada banyak tempat berbahaya di dalam, tetapi Su King tidak masuk lebih dalam. Yang ingin dia temukan tetaplah kereta naga gagak emas. Namun pada akhirnya, semua itu sia-sia. Ada kemungkinan besar bahwa kendaraan naga dan raksasa itu mungkin telah pergi ke laut lepas. Di permukaan laut, Su King berdiri di atas bangkai megalodon yang panjangnya puluhan ribu kaki dan dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Angin laut bertiup, dan rambut ungu miliknya berkibar tertiup angin. Ekspresinya tenang dan sekitarnya dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang gemerlap tak terhitung jumlahnya. Inilah wujud ilahi yang tersebar dari makhluk di bawah kakinya. Sembari mencerna informasi tersebut, Su King menatap ke kejauhan. Tempat itu adalah arah menuju laut lepas. Beberapa saat kemudian,
Suking menggelengkan kepalanya dan menarik pandangannya. Jelas tidak tepat baginya untuk pergi ke laut lepas saat ini. Dia siap menyerah untuk sementara waktu. Tepat ketika dia hendak mengakhiri pencarian dan menuju ke Kabupaten Fenghai, slip giok transmisi suaranya bergetar. Indra ilahi Suking menyapu. Pada saat berikutnya, suara kakak senior kedua bergema di benaknya. Adikku, ada sesuatu yang perlu kau tangani. Leluhur Suelianzi saat ini berada di Pulau Dongyu. Beliau mengeluarkan permintaan bantuan dan secara khusus meminta Anda. Suara kakak senior kedua terdengar sedikit pasrah, jelas merasa agak menggelikan bahwa leluhur meminta bantuan dari murid besarnya. Namun, itu masuk akal. Orang tua itu semakin tua. Beberapa tahun terakhir ini, dia jarang berbicara. Sekarang setelah dia berbicara, dia mungkin ingin pamer di depan guru Dongyu yang terhormat. Sebaiknya kau pergi dan memeriksanya. Suking juga terkejut. Ekspresinya serius saat dia langsung menjawab. Kakak senior kedua, saya akan segera memimpin perjalanan ke Pulau Dongyu.